Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bisyari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul alam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi Adam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi ila sa'il anam wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Sahabat assalam, dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan di hari yang berkah ini kita senantiasa diberikan maghfirah, diberikan rahmat, diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita berzakat hari ini? Perintah berzakat sudah jelas dalam Al-Quran surat At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mengambil sebagian harta-harta kita. Untuk apa? Untuk dizakatkan. Kepada siapa? Kepada orang yang senantiasa membutuhkan. Islam adalah agama yang indah. Islam senantiasa mewajibkan kita untuk peduli terhadap sesama manusia dan saling senantiasa membantu antara satu dengan yang lainnya. Zakat itu bukan hanya zakat fitrah, zakat mal. Ternyata zakat itu, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Arifinnya, ternyata di dalam tubuh kita juga harus senantiasa dizakati. Ada anggota tubuh yang wajib kita bersihkan, yang wajib kita sucikan. Di antaranya, kata Imam Al-Ghazali, yang pertama, anggota tubuh yang harus kita bersihkan adalah hati kita. Kenapa hati? Kata Nabi, di dalam diri manusia ada sebuah daging. Apabila daging itu baik, maka segala amal perbuatan yang keluar dari dirinya akan baik pula. Sebaliknya, apabila daging itu busuk, daging itu buruk, daging itu jelek, maka setiap apa yang keluar dari dirinya, perbuatannya akan buruk pula. Apa daging itu? Yaitu hati kita. Makanya hati-hati dengan hati kita. Di zaman ini banyak orang yang berhati tapi tak berasa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Untuk itu hati kita harus dibersihkan. Memang dalam ilmu filsafat, hati itu terbagi beberapa hal. Ada hati bagian luar yang disebut dengan sodrun. Ada hati bagian dalam yang disebut kolbun. Hati yang lebih dalam lagi disebut fuadun. Dan hati yang lebih dalam yang disebut dengan hati nurani adalah albabun. Itu adalah bagian-bagian hati yang harus kita bersihkan. Karena semua anggota tubuh itu tergerakkan dalam hati kita, oleh hati kita. Sahabat assalam yang dirahmati Allah, yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, selain zakat mal, selain zakat fitrah, itu anggota tubuh yang harus kita zakati, yang harus kita bersihkan, yang harus kita sucikan adalah lidah kita. Pantas saja dalam suatu sabda Rasul mengatakan bahwa surga akan merindukan 4 golongan, di antaranya yaitu wahafidil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Bagaimana supaya lisan kita tetap terjaga? Arahkan lisan ini untuk senantiasa berzikir. Arahkan lisan ini untuk senantiasa membaca Al-Quran. Hari ini sudah hari yang keberapa ya? Luar biasa. Puasa ini sudah ada di penghujung.
Sudah sejauh mana lisan kita membaca Al-Quran? Mudah-mudahan sudah tamat, hadirin. Selanjutnya kata Imam Al-Ghazali, anggota tubuh yang harus kita dizakati adalah mata kita. Dengan mata, semua bisa menjadikan apabila diri kita mempunyai niat yang buruk, yang jelek, tentu saja setiap penglihatan kita akan buruk juga. Untuk itu, sangat penting mata untuk dibersihkan, disucikan, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Rasulullah SAW dahulu pernah melarang kepada sahabat-sahabatnya untuk berdiam diri di pinggir-pinggir jalan. Dan Rasulullah pernah menegur, wahai sahabat, janganlah engkau berdiam diri di pinggir-pinggir jalan. Lantas sahabat menjawab, ya Rasul, ini tempat kami, tempat yang indah buat kami untuk berdiskusi tentang dakwah. Kata Rasul, apabila tidak ada tempat lagi untuk berdakwah selain tempat ini, boleh. Tetapi yang pertama harus jaga pandangan. Rasul telah mewanti-wanti supaya kita menjaga pandangan kita. Karena apa yang kita lihat pasti akan menimbulkan perkataan-perkataan yang mungkin akan menyakitkan dan menjadikan hal-hal yang buruk apabila penglihatannya senantiasa membawa terhadap keburukan. Jamaah, sahabat assalam yang dirahmati Allah, yang selanjutnya yang harus dijakati selain zakat mal, selain zakat fitrah, yaitu tubuh kita, yaitu tangan kita. Tangan kita harus dijakati dengan cara arahkan tangan kita menjadi tangan yang bermanfaat untuk memberi, untuk menolong orang lain, untuk memberikan hal-hal yang positif. Mudah-mudahan sedikit manfaat dari apa yang sudah disampaikan kita bisa merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan ternyata bukan hanya zakat fitrah, bukan hanya zakat mal, tetapi ada anggota tubuh yang harus kita zakati atau dibersihkan. Kata Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qad aflaha man zakkaha wa qad khoba man dassaha. Sungguh sangat beruntung, sangat bahagia orang yang mensucikan dirinya, dan sungguh sangat merugi orang yang selalu mengotori dirinya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa menyucikan diri kita. Mohon maaf segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.